Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari 2 ayat ini kita mendapatkan bahwa di dalam Taman Eden atau Taman Firdaus itu diberi kesempatan untuk manusia pertama, nenek moyang kita, leluhur kita Adam dan Hawa membuat pilihan, dan pilihan itu ditentukan oleh Adam dan Hawa setelah Tuhan bilang bahwa segala sesuatu, semua pohon yang ada di dalamnya, dari buahnya, mungkin daunnya, engkau boleh makan. Hanya ayat yang ke-6-17 dia bilang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan. Dan ternyata di dalam kebun itu juga ada pohon yang menurut Kejadian pasal 3 disebut pohon kehidupan. Jadi di dalam taman itu ada pohon pengetahuan baik dan ada pohon pengetahuan baik dan jahat dan ada pohon kehidupan. Yang dilarang adalah pohon pengetahuan akan hal yang baik dan yang jahat. Sedangkan yang lain tidak, termasuk pohon kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kehidupan ini dari awal sudah diberikan kebebasan untuk menentukan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk memiliki, kebebasan untuk mewariskan. Dan kita semua tahu bahwa akhir daripada pemilihan Adam dan Hawa itu mewariskan buat kita apa yang disebut dengan kutuk atau dosa, warisan pelanggaran, warisan yang mendatangkan bencana. Karena kita tahu cerita ini, kita paham betul cerita ini. Saya merasa bahwa kalau Adam dan Hawa, khusus Hawa, karena percakapan yang terjadi dalam Kejadian pasal 3 itu percakapan dengan Hawa. Tapi juga firman Tuhan berkata Adam ada di situ. Ketika percakapan ini dengan ular terjadi, sebenarnya kalau saja relationship, kalau saja hubungan, kalau saja persahabatan dengan Tuhan itu akrab, persahabatan itu indah, mesra, pasti dia ingat bahwa yang dilarang itu pohon pengetahuan akan hal baik dan akan hal jahat.
Yang tidak dilarang itu adalah semua pohon yang lain dan pohon kehidupan. Sebenarnya di dalam percakapan atau dialog perempuan itu yang didampingi suaminya yaitu Adam untuk diajak makan daripada buah yang mematikan itu, mereka bisa menolaknya karena selain daripada pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ada pohon kehidupan. Dan menurut pasal 3 ayat 22, dia berkata, kalau makan buah pohon kehidupan itu, ia hidup untuk selama-lamanya. Tapi karena salah pilih, ada legacy were left to all of us, where we sin, curse, and sin. Yang kita katakan ada satu warisan yang ditinggalkan kepada kita yang kita sebut dengan kutuk dan dosa. Dan firman Allah berkata bahwa Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maaf. Itu yang menjadi warisan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita melihat bagian A, maka kita menemukan, kita mendapatkan substansi daripada salah pemilihan, yaitu upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada pertanyaan dari sejumlah tokoh bahkan para teolog dalam sekolah teologi. Mereka bilang, kenapa percakapan itu yang begitu panjang lebar, lalu otak daripada Hawa, otak daripada Adam, yang Alkitab berkata Adam juga ada di situ, kok tidak ingat bahwa selain pohon itu kan ada pohon kehidupan yang kalau dikecap diambil warisan yang ada hidup yang kekal atau hidup selama-lamanya. Mengapa? Maka didapatkan sejumlah jawaban. Jawaban itu diantaranya karena merasa bahwa ada dalam satu ruang lingkup yang aman, dan akibat ada dalam ruang lingkup yang aman itu sudah lupa akan sang penciptanya, sudah lupa akan yang mempercayai mereka untuk mengelola, mengurus, dan sudah lupa juga atas perintah yang disampaikan kepada mereka, boleh makan semua termasuk buah pohon kehidupan. Nah, ini adalah kehidupan manusia ketika rasa nyaman, rasa aman, rasa tidak ada gangguan apa-apa. Di saat itu sebenarnya terlahir apa yang disebut kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita semua berdoa ya. Kita semua sedang berdoa bergumul supaya kita hidup nyaman, aman. Kalau bisa usahanya diberkati, kalau bisa banyak uang, kalau bisa banyak harta, kalau bisa banyak materi, kalau bisa semua terlayani baik. Waktu kami ada dalam posisi ini, mulai rasa nyaman tumbuh dalam hidup kita. Dan kalau rasa nyaman mulai tumbuh, mesti berhati-hati karena pengalaman Adam dan Hawa. Rasa nyaman di dalam taman, rasa nyaman dengan semua kelimpahan, rasa nyaman dengan udara, rasa nyaman dengan atmosfer, rasa nyaman dengan semua yang ada, serba gampang. Akhirnya tidak menyadarinya, otak tidak berkembang,
hanya ada pada rasa nyaman. Lalu waktu tergoda atau digoda, tidak pikir panjang lagi, tidak ingat bahwa ada pohon kehidupan atau ada buah pohon kehidupan. Yang ada hanya dia fokus kepada hal yang sebenarnya dilarang. Sekali lagi saya mau kasih tahu, meskipun pemimpin-pemimpin dunia, termasuk juga Pak Jokowi, bilang 2023 gelap dalam segala segi, tapi sebagai orang percaya milik Tuhan, kegelapan itu Tuhan bisa ubah, mengantar kita ke dalam satu ruang lingkup yang disebut nyaman. Dan pagi ini saya mau kasih ingat kita, kalau kita sudah mulai menikmati rasa nyaman itu mulai dari sekarang, di tengah kesukaran dan kesulitan, di tengah berbagai pergumulan dan himpitan, pressure, ingat baik-baik bahwa jangan sampai kita lupa, lalu waktu bujukan dosa, bujukan iblis, lalu kita lupa bahwa sebenarnya kita tidak boleh salah pilih. Jangan sampai kita lupa sehingga kita salah pilih. Sebab legasi atau warisan yang ditinggalkan akibat daripada salah pilih, yang kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam kehidupan hari ini, kalau suami salah pilih pekerjaan, suami istri salah pilih sesuatu yang tidak pantas dipilih, akan meninggalkan warisan yang tidak menarik buat anak cucu. Tidak akan meninggalkan warisan yang menarik buat bangsa, buat orang di sekitar kita. Saya mau sekali lagi kasih ingat kita, karena saya sudah pernah kasih ingat kita. Barangkali sekitar 6-7 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ketika saya periksa catatan saya mendapatkan bahwa saya pernah menyinggung tentang pergolakan di Eropa. Dalam revolusi yang besar di Eropa ratusan tahun yang lalu, revolusi itu muncul karena kemiskinan, kemelaratan, kesukaran di segala bidang. Karena peperangan, perang dunia kedua, lalu perang dunia pertama kedua, lalu situasi ekonomi di Eropa ambruk semua, rusak sama sekali, kemelaratan luar biasa, kemiskinan luar biasa, kesengsaraan luar biasa. Lalu ternyata orang Eropa mendekatkan diri kepada Tuhan. Cerita singkatnya begitu. Lalu mereka sampai kepada tingkat kenyamanan karena mereka mulai menemukan mesin diesel, mereka mulai menemukan komputer, mereka mulai menemukan teknik ekonomi, mereka mulai menemukan bagaimana mengelola tanah, bagaimana mengurus perdagangan. Lalu mereka sampai kepada apa yang disebut negeri aman, negeri Eden, negeri Firdaus. Eropa hari ini dikenal sebagai negeri yang penuh dengan kemakmuran. Anda kalau ada di sana, lihat kita punya orang Indonesia, khusus orang dari Kupang yang ada pergi ke Eropa, tidak mau pulang. Mereka berjuang untuk dapat KIMS atau kartu izin menetap. Karena Anda kerja atau tidak, Anda dibayar, Anda dibiayai. Bukan saja dibiayai makannya, minumnya, penyewaan rumahnya, sampai pasiar pun dikasih uangnya. Untuk saudara bisa pasiar kemana-mana, ke tempat rekreasi di mana-mana.
Untuk nginap di tempat yang mahal pun dikasih uang. Rasa nyaman, kan? Seperti surga. Tapi apa yang terjadi di dalam rasa nyaman sekarang? Saya dengan Ibu Gembala waktu 2 tahun yang lalu pergi ke konferensi misi di Spanyol. Lalu kita coba pulang singgah dari beberapa tempat di Eropa. Lalu 1 hari Minggu, saya dengan Ibu Gembala dibawa ke salah satu gereja miliknya John Master. Bapak Ibu tahu, waktu masuk saya terkejut karena bisa hitung berapa orang yang hadir, dan yang hadir itu suku tua. Tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun mati. Yang pemimpin adalah anak dari John Master. Selesai kebaktian, saya dan Ibu Gembala ketemu dengan gembalanya, anaknya John Master. Lalu saya cerita, saya bilang, yuk punya bapak datang di Kupang bikin KKR di itu lapangan di Oiba, saya hadir. Lalu dia bilang, itu waktu saya juga datang, saya masih remaja, dia bilang. Wah, saya senang. Yuk bisa ambil waktu untuk berkhotbah di gereja ini dulu. Lalu kita coba bias perkataan, pembicaraan ke lain. Tapi kenapa kok sekarang gereja tidak ada orang? Lalu dia bilang, itu yang menjadi pergumulan kami. Di saat semua rasa nyaman, uang gampang, makan minum gampang, kalau sakit di rumah tinggal angkat telepon pemerintah kirim dokter. Kalau sakitnya berat, tiba-tiba mobil ambulans sudah datang bawa dengan perawat, urus kita di rumah. Sampai kalau kita mati juga pemerintah urus, siap peti, siap segala macam, kubur sama kita. Kita rasa nyaman, tidak perlu siapa-siapa lagi. Kami tidak perlu bantuan dari mana-mana, kami sudah rasa nyaman. Akibat kenyamanan itu, dulu miskin melarat, mengejar dapat kenyamanan, waktu mengejar dapat kenyamanan, cari Tuhan. Pilihan tidak salah, tapi waktu sudah nyaman, salah pilih. Tadi malam baru saya baca satu berita, berapa banyak berita dari Eropa, berapa banyak gereja ditutup karena sudah tidak ada gereja orang beribadah lagi, karena sudah rasa nyaman, salah pilih. Sampai saya dengan Ibu Gembala tinggal di rumah satu pendeta asal dari Kupang sini. Karena ruangan mereka, tempat tidur mereka tidak cukup, jadi Ibu Gembala dan saya dapat satu tinggal di satu flat, di satu rumah, di mana ada satu ibu yang memilikinya, ibu janda. Jadi Ibu Gembala bilang, Ibu sebelum kita tidur berdoa ya. Tidak mau. Dia tidak mau, dia sudah rasa nyaman, tidak perlu Tuhan lagi. Salah pilih. Jadi pagi-pagi saya dan Ibu Gembala bercerita waktu duduk makan pagi. Lalu Ibu Gembala cerita, heran, hidup sudah limpah, sudah gampang, dapat uang fare, penginapan dibayar pemerintah, segala kesehatan semua diurus, sampai pensiun, sampai mati pun diurus. Kok heran? Tidak mau pilih yang benar, tidak mau memilih pohon yang buahnya buah kehidupan. Sudah stop pilih. Ketika sampai kepada kenyamanan, salah pilih.
Jadi kita yang ada di NTT, semua kita sedang bergumul untuk mau menikmati kenyamanan itu dari segi ekonomi, dari segi kehidupan keseharian, dari kehidupan kebebasan dan lain-lain. Saya percaya Tuhan antar kita ke sana. Hanya pagi ini saya kasih ingat, di puncak kenyamanan itu biasa otak, pikiran, hati punya relationship dengan Tuhan sudah mulai bermudah. Contoh sederhana lagi, kalau saudara baca tentang riwayat hidup dari pemilik Microsoft, orang kaya di bumi, bukan orang kaya di kota Kupang, orang kaya di bumi. Saya baca riwayat hidupnya. Waktu umur belasan tahun, ini saya sudah pernah cerita. Wah, dia seorang anak muda yang setia di dalam gereja, sungguh di dalam Tuhan, berdoa buat satu masa depan yang cemerlang dan rasa nyaman. Dan akhirnya dia muncul sebagai pemilik Microsoft yang seluruh dunia di dalam segala aspek menggunakannya. Dan dia punya aset begitu banyak, uang begitu banyak, segala begitu banyak, nyaman dia. Tapi di puncak kenyamanan, relationship dengan Tuhan mulai menurun. Cerai istri, anaknya menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan atau membenci Tuhan. Semua salah pilih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang awal legacy, yang awal warisan yang Adam dan Hawa tinggalkan. Kita mesti hati-hati. Sebab kalau tidak di dalam kasih karunia bagian B dari ayat 23 ini, tidak menikmati kasih karunia Allah berkelanjutan di dalam kehidupan ini, maka sama dengan kita tidak dapat mengecap buah pohon kehidupan yang menurut catatan firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan kepada kita dalam Kejadian pasal 3 ayat 22, kalimat-kalimat terakhir. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi pohon kehidupan itu dia punya warisan untuk kita, atau kita mengambilnya. Kita memiliki sebuah kehidupan yang mewariskan nilai kehidupan kekal. Jadi memang kita diperhadapkan dengan dua pilihan saja. Ketika salah pilih, warisannya kutuk dan dosa. Kalau kita pilih benar, maka kita meninggalkan warisan yang bernilai hidup untuk selama-lamanya. Nah, pilihan tadi salah karena relationship, karena hubungan dengan Tuhan sudah pudar, hubungan dengan rasa nyaman itu yang berkembang. Akibat berkembangnya rasa nyaman menutupi pikiran sehat, akal sehat, yang dikatakan bahwa tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat, itu justru menguasai, dan itu yang dilakukan, dan tensinya, kejahatannya jauh lebih besar. Kebaikan makin menurun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dampak
dampak daripada warisan ini, satu, pengetahuan, karena semakan buah pengetahuan baik dan jahat. Satu, pengetahuan semakin bagus, kearifan makin berkurang. Itu nyata sekarang. Kualitas ilmu semakin tinggi, kualitas emosi semakin rendah. Ilmu semakin tersebar, adab dan akhlak semakin renyah. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihormati dan tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar di media sosial, di medsos, di surat kabar. Ini warisan dan ini fakta. Ketika kita tidak ada dalam pilihan yang tepat, ini akan berkembang. Gelar dan semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Tidak menghormati orang, sombong dan angkuh makin berkembang. Gara-gara makan buah pengetahuan akan hal baik dan jahat, yang sebenarnya kalau dilihat dari kalimatnya tidak ada salah, tapi salahnya letak di mana? Pelanggar yang dilarang. Akhirnya melahirkan, ini dia beberapa catatan yang saya coba baca dari berbagai macam berita media sosial yang mengatakan pengetahuan orang makin bagus, kearifan semakin berkurang. Karena berkurang kearifan, bertindak kanibal itu lebih mudah. Kualitas ilmu semakin tinggi, justru tidak mengendalikan emosi, tapi emosi rendah dan lebih gampang menimbulkan masalah. Ilmu semakin tersebar, artinya pengetahuan makin bertambah-tambah, adab, akhlak semakin lenyap, sehingga orang tidak beradab, sehingga orang tidak beretika, sehingga orang tidak bermoral. Dulu siapa tahu tentang tubuh manusia dengan dia punya proses, punya kegiatan. Setelah para dokter tahu dan menjelaskan kepada mahasiswa, dan mahasiswa makin tahu justru kehidupan dan tubuh ini secara tidak benar, tidak santun, tidak sopan. Itu yang disebut ilmu semakin tersebar, akhlak makin lenyap, rusak, moral rusak. Belajar semakin mudah karena banyak guru, tapi guru tidak dihargai, bahkan tidak dihormati. Teknologi informasi makin canggih, justru fitnah juga makin canggih. Perbuatan hoax makin canggih. Sampai saudara lihat Presiden Jokowi sudah presiden 2 kali baru mereka cari ijazah palsu. Sangat aneh, kan? Teknologi makin hebat, kebiadaban makin berkembang, kejahatan makin berkembang, kerusakan moral makin berkembang. Sangat hebat. Orang melakukan perbuatan cabul zina, mereka pamerkan lewat media sosial. Sampai percakapan-percakapan yang kotor, yang najis, seperti sesuatu yang enak dibicarakan, tanpa pikirlah ada sejumlah umur manusia yang mendengar dan melihat belum pantas mendengarnya. Gelar dan pangkat makin tinggi, akal sehat semakin rendah. Kita lihat akhir-akhir ini Abis Ferdi Teddy. Sudah nonton Abis Ferdi Teddy?
Alice Ferry, Teddy, Lukas, semua orang Kristen. Martabat gereja turun. Warisan yang ditinggalkan bukan yang baik. Mereka tidak berpengetahuan? Tidak. 2 bintang. Yang kedua 2 bintang. Yang lain lagi gubernur. Anda lihat. Yang terkejut lagi, KPK tangkap hakim kejaksaan agung. Makin tinggi gelar dan pangkat jabatan, semakin tinggi atau lihat semakin memudar, rendah, merosot. Ini karena barangkali makan buah pengetahuan baik dan jahat ini sampai kepada menikmati warisan yang tidak menarik. Tetapi Roma pasal 6 ayat 23 bagian B, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tadi dalam Kejadian pasal 3, waktu sudah jatuh dalam dosa, pohon kehidupan dijaga untuk tidak boleh orang makan. Dijaganya lagi dengan malaikat yang pegang pedang, menyala-nyala, tidak boleh orang masuk ke sana, masuk mati. Jadi artinya kehidupan sudah jauh daripada manusia. Yang ada adalah kerusakan, yaitu kutuk dan dosa. Sebab pohon buah kehidupan dijaga ketat, tidak boleh ada orang yang makan lagi. Karena sebuah keadaan rasa nyaman yang dimana relationship dengan Tuhan tidak berjalan baik, akhirnya bertindak dan salah pilih. Warisan yang buruk yang ditinggalkan. Legacy of grace is called grace and eternal life. Warisan kasih karunia disebut anugerah dan hidup yang kekal. Roma pasal 3 tadi bagian B ayat 23. Yaitu kasih karunia, dan kasih karunia ini kita semua tahu harganya mahal. Pohon buah kehidupan itu kan sudah dijaga dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan hanya ada seorang yang bisa mengambilnya untuk kita. Dan dia terbakar pedang itu. Namanya Yesus. Oleh karena itu, sekarang tinggal kita pilih. Dalam perjalanan kehidupan ini, dengan sebentar merasa nyaman, apakah kita masih diwarisi salah pilih atau pilih yang benar? Roma 5 ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus. Kenapa dibilang jauh lebih hebat daripada pelanggaran Adam dan Hawa? Sebab untuk mendapatkan kembali buah pohon kehidupan dalam Kejadian pasal 3 yang dijaga dengan pedang itu bukan sama seperti Adam dan Hawa, atau Hawa petik itu buah enak-enak, ambil lalu makan lalu selesai. Ini harus lewat pedang.
mewariskan sesuatu yang tidak disebut kutuk dan dosa. Itu meliwati pedang yang bernyala-nyala, gambaran daripada kutuk dan dosa. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu ialah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kenapa dapat hidup? Karena buah pohon kehidupan itu yang dijaga ketat. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, itu berarti tidak ada kesempatan lagi untuk bisa dapat kehidupan, tapi hanya kasih karunia. Missio Dei turun dari surga, menerobos pedang yang menyala-nyala itu, rela mati. Lalu Yesus berkata, salib, it is finished, sudah selesai. Cerita seluruh bagi dia. Jadi ada dua legasi, ada dua warisan putih, dosa, dan yang kedua warisan kasih karunia yang sudah dibayar dengan yang darah dan anak dari misi untuk kita. Dan Roma ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Taat meskipun Allah. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat ini tidak bermakna untuk kita terus memilih warisan kutuk dan dosa, tapi memilih warisan kasih karunia yang dikaruniakan oleh Yesus. Dan ayat 11 dari Roma pasal 6, itu dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang di dalam tubuh yang fana ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, karena legasi yang pertama, yaitu pelanggaran dalam rasa nyaman, salah pilih. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kita memilih legacy, give and love and grace, kasih karunia, anugerah, rahmat, maka pada saat itu kita menjadi orang yang tertancap
kepada pokok yang benar, sehingga Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam kasih karunia, legacy of grace, warisan anugerah kasih karunia, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, karena itu legacy of curse and sin. Karena itu adalah warisan kutuk dan dosa. Sekali lagi saya kasih ingat kita diperhadapkan dengan dua warisan. Tinggal kita putuskan, ada di dalam warisan kasih karunia atau warisan dosa dan kutuk. Mari kita bangkit berdiri.